Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Suhinar. Pada video kali ini saya akan coba sharing tentang microcontroller yaitu Smart Door Lock with ATmega 32. Oke, tampak di layar teman-teman. Ini adalah aplikasi microcontroller untuk mengendalikan pintu. Bisa pintu locker, pintu kamar, mungkin ini lebih cocoknya pintu kamar atau pintu rumah ya. Saya menggunakan ATmega 32 mengendalikan pintu dengan kunci berupa password yang diinputkan lewat keypad 4x4. Jadi di sini kita belajar bagaimana interfacing keypad 4x4, bagaimana interfacing LCD, kemudian bagaimana penggunaan komponen transistor sebagai switch, kemudian interpost relay, karena saya menggunakan solenoid untuk pintu 12 volt, jadi engsel atau apa ya namanya. Jadi ketika mendapat tegangan 12 volt dia membuka, tapi kalau tidak mendapat tegangan dia defaultnya mengunci. Kemudian ada bypass lock juga, jadi yang di dalam ruangan tidak menggunakan akses password, tetapi cukup menekan tombol saja dan ini bypass tanpa microcontroller, pintu bisa dibuka. Hanya bisa diakses dari dalam ruangan saja. Yang kunci diakses dari luar ruangan. Oke. Prinsip kerjanya seperti ini. Ketika mulai program, pintu dalam keadaan default selalu terkunci. Kalaupun microcontroller ini dimatikan, pintu terkunci. Awal program Anda akan diinfokan untuk masukkan password membuka kunci. Kalau password yang diinputkan itu salah, sampai 3 kali salah, maka microcontroller membatasi akses Anda atau melarang akses Anda untuk memasukkan password berikutnya. Jadi programnya terjebak dalam looping komentar no access seperti itu. Nanti kita praktekkan, kemudian ketika passwordnya benar, maka kunci otomatis akan terbuka. Dan si microcontroller akan menawarkan kita apakah pintu akan dikunci kembali. Tinggal satu tombol saja ditekan, maka pintu akan terkunci kembali. Oke, langsung kita praktekkan saja. Ini sudah mode operasi, saya reset biar kelihatan awal programnya seperti apa. Oke. Nah, awalnya menyapa si pemilik microcontroller ini, baru menyuruh masukkan password. Kita praktekkan untuk pola operasi salah password sebanyak 3 kali. Ini keypadnya setengah jadi input, setengah jadi output. Ini teknik keypadnya nanti mungkin bisa saya jelaskan di video lainnya ya. Jadi teknisnya seperti ini, mengkondisikan setengah input dan setengah output. Yang output dibikin high semua, sedangkan yang input adalah pendeteksian baris dan kolom, pendeteksian setiap kolom terhadap baris yang konstan. Dan semua huruf dalam keypad ini mewakili satu karakter. Kita buktikan, kita masukkan password yang salah. Misalkan 1, ditulis di sini tidak dilarang menampilkan angka sebenarnya, tetapi data yang disimpan adalah data sebenarnya. 2, 6, 4. Ini ada 5 digit, digit kelima saya buat langsung eksekusi, menampilkan dan eksekusi. Password salah. Oke, password yang benar akan saya infokan nanti. Ini 5 digit juga, kita masukkan. Oke, password salah 2 kali. Dia increment menghitung berapa kali kita salah password. 3 kali salah password, apa yang terjadi? Ini kali ketiga nih. Oke, password salah 3 kali. Alarm bunyi atau lampu warningnya bunyi. Kemudian keluar komentar no access call Suhinar. No access call Suhinar. Artinya
pada kondisi seperti ini, program terjebak dalam looping komentar ini saja. Kita mau tekan keypad sebagai input juga nggak bakal berpengaruh. Mau tekan tombol manapun tidak akan berpengaruh. Microcontroller menutup diri dari aksi selanjutnya selain yang ditulis di nama ini. Solusinya tinggal di reset saja sebenarnya. Jadi di dalam alatnya ini tombol resetnya tidak boleh ditampakkan bebas ditekan, tetapi hanya orang tertentu saja yang bisa akses. Kita tekan resetnya. Oke, program mulai kembali dari awal. Itu salah 3 kali. Sekarang kita praktekkan untuk yang passwordnya benar. Saya buat passwordnya 12345 ya, biar mudah diingat. 1, 2, 3, 4, 5. Password benar terbuka. Oke, ini lihat, ini simulatornya. Nanti di alat sebenarnya share hardware ini ada berupa solenoid yang akan membuka ketika mendapat tegangan konstan 12 volt. Ini kondisi pintu terbuka dan mikrokontroler menawarkan tekan sama dengan untuk mengunci pintu. Tekan tombol sama dengan ini untuk mengunci pintu. Jadi hanya satu tekan saja, pintu akan terkunci kembali. Kita praktekkan. Jadi kalau menekan yang lain tidak akan berpengaruh, karena posisi keypad langsung scanning di angka sama dengan ini, di tombol sama dengan ini. Ketika dipijit, responnya akan sangat cepat, langsung mengunci. Oke, langsung mengunci. Kalau sudah mengunci, program kembali di awal, masukkan password. Jadi standby-nya seperti ini. Kalau ada kata masukkan password, berarti ya pintunya nggak bisa dibuka. Dibuka hanya dengan password yang benar. Oke. Seperti saya katakan tadi, orang yang di dalam ruangan bisa mengakses tanpa dilibatkan mikrokontroler ini, tanpa intervensi mikrokontroler ini, yaitu dengan tombol bypass. Buka pintu. Ini dari dalam. Nah, dengan begini tidak dibutuhkan lagi kunci yang sifatnya kunci fisik ya, fisik. Tapi cukup dengan kunci yang sifatnya elektronik. Nah, bagaimana sistem ini bisa dikembangkan selanjutnya? Sangat banyak pengembangannya. Kuncinya bisa dipakai untuk sidik jari, pakai kunci sidik jari, pakai RFID eKTP, pakai jarak jauh secara wireless, pakai banyak sekali aplikasi untuk Smart Door Lock with ATmega 32 ini untuk aplikasi selanjutnya. Tapi untuk praktek kali ini sebagai dasar kita pahami saja program basic untuk aplikasi Smart Door Lock ini cukup smart sih menurut saya. Dengan investasi yang sangat murah, tetapi programnya yang cukup mahal untuk mengisi IC ini. Oke, bagaimana program memproses atau bagaimana membuat program sehingga prinsip kerja dari alat ini menjadi smart door lock. Kita buka, kita bahas sekilas saja karena waktu kita terbatas. Oke, saya menggunakan CV AVR, Code Vision AVR. Bisa menggunakan Atmel Studio juga, tetapi bahasa compilernya punya library yang agak berbeda ya. Saya lebih mudah, lebih nyaman menggunakan ini. Proses analisa errornya lebih gampang, kemudian kekayaan library-nya lebih banyak dibanding yang lain. Tapi teman-teman bisa pilih sesuai selera ya. Tapi untuk program ini saya coba pakai CV AVR. Untuk bahasa C-nya hampir mirip-mirip lah. Ada beberapa yang memang library-nya yang berbeda sehingga menimbulkan bahasa yang agak berbeda. Oke, pertama-tama seperti ini. Memanggil header-header yang akan difungsikan dalam program keseluruhan. Ada
header Mega 32 karena pakai ATM Mega 32, ada header delay karena kita menggunakan delay, ada stdlib dan stdio. Kemudian untuk frekuensinya ini yang menentukan statement delay yang terpasang itu berapa lama. Ini saya pakai yang 8 MHz atau 8 juta Hz. Ada yang 1 sampai 16 ya. 1 sampai 16. Saya pakai yang 8. Kemudian programnya seperti ini. LCD kita menyatakan sebuah nilai dulu. Passwordnya 12345. Ini bisa dirubah, silakan selama 5 digit, ke bawahnya tidak perlu ada pengkondisian lagi selama 5 digit. Tapi kalau mau lebih dari 5 digit atau kurang dari 5 digit, ada pengkondisian khusus ya. Ada pengurangan program atau penambahan program. Kita pakai yang 5 digit, saya rasa sudah cukup. Tapi kalau mau custom juga gampang sih mengkondisikannya. Tapi sebagai contoh kita pakai yang 5 digit. Kemudian ada menyatakan penyimpanan data, sortir data di sini. Ada temporer atau data sementara yang disimpan. Ada array. Array ini nanti digunakan untuk menyimpan data. Saya pakai 5 karena kita menggunakan 5 digit. Artinya ada 5 password yang disimpan di array dan nantinya akan diproses dengan bantuan penyimpanan data temporer tadi. Kemudian ada I ini increment untuk menghitung nilai berapa kali memasukkan password, berapa kali digit, harus 5, nanti saya kendalikan 5, di atas 5 tidak akan bisa karena proses 5 itu langsung otomatis enter secara program. Kemudian ada indeks 1, ada indeks 1, ada indeks 0 nanti. Dua kondisi ini yang menyatakan pintu terbuka atau pintu tertutup. Kemudian terakhir ada X. X ini untuk menghitung berapa kali Anda memasukkan password yang salah. Oke, untuk LCD-nya kita pasang di port C. Kalau di Code Vision AVR ini pertama membuat itu kita menginisialisasi port-portnya mau jadi input, output ke LCD seperti apa, nanti dia otomatis untuk statement-statement program script-nya, script yang pemanggilan header-headernya. Lanjut, ada void lock, ini program kunci, nanti dipanggil jumping, nanti di void utama, nanti program utamanya. Void lock seperti ini, dia akan mengulang, akan looping program ketika nilai indeks itu terbaca 0. Untuk awal program indeks tidak terdefinisi, atau indeks 1, untuk awal program indeks didefinisikan 1, sehingga indeks 0 ini akan dilewat, tidak dibaca, sehingga program akan langsung loncat ke void enter. Oke, ke void enter. Oke, yang program log ini saya jelaskan sedikit. Ketika kondisi pintu sudah terbuka, katakan sudah berjalan, sudah terbuka, maka program akan ke sini. Tekan untuk mengunci pintu, sesuai dengan yang tadi dipraktekkan. Ketika sudah terkunci, maka LCD akan menyatakan pintu terkunci dan akan masuk ke program berikutnya, itu masukkan password, scan, keypad, dan lain-lain. Oke, ini program enter, tadi program mengunci pintu, kemudian program memproses, membandingkan password yang dimasukkan dengan password yang disetting, ada di enter ini. Nanti saya jelaskan cara menghitung inputan program terhadap settingan program yang diinginkan, password yang diinginkan. Oke, seperti ini. Ini script LCD cukup standar. LCD clear itu membersihkan LCD, kemudian LCD go to XY menempatkan kursor LCD 00 ada di kolom 0 baris 0. Di LCD ini ada 2 baris 0 dan baris 1.
Kemudian ada pernyataan terbuka. Jika tidak sesuai, maka di sini mulai memproses atau menyatakan password salah. Ada increment X tadi yang kita gunakan di sini. Ini digunakan untuk menghitung apakah sudah 3 kali salah atau belum. Kalau sudah 3 kali salah, maka akses dibatasi. Kalau belum, masih diberi kesempatan untuk muter lagi ke masukan password. Oke, langsung saja. Ini cukup banyak programnya. Beberapa saja yang saya jelaskan yang cukup vital. Ini program simpan dalam satu variabel ini program perhitungan. Perhitungan bagaimana inputan password itu disesuaikan, disimpan, dan akan dibaca di enter nantinya. Masuk ke sini dulu, simpan dalam satu variabel. Saya punya password 12345. Untuk angka 1, maka akan disimpan di array 1. Untuk angka kedua, yaitu 2, akan diproses 2 dikalikan 10 dulu, 20. Nilai 1 tadi yang pertama disimpan di array dikalikan 10, jadi 10 tambah 2. Tambah 2, jadi 12. Jadi tersimpan angka 1 dan 2. Sekarang digit ketiga, yaitu angka 3. Yang nilai 12 tadi dikalikan 10, 120 ditambah 3, jadi 123. Jadi angkanya 1, 2, 3. 4. Untuk 4, 1, 2, 3 tadi kali 10 ditambah 4, jadi 1, 2, 3, 4. Begitulah seterusnya. Saya batasi sampai 5 kali, karena passwordnya 5. Anda kalau mau 6, 7, 8 bisa tinggal mengkondisikan, dan skripnya seperti ini. Inilah yang dipakai untuk menyimpan data, dan data ini disimpan dalam array, kemudian akan di-compare di proses enter di sini. Proses enter, apakah nilai sama dengan password? Nilai ini adalah dibawa dari 5 kali proses perhitungan di sini. Oke, ini cara compare-nya, mungkin butuh video khusus untuk menjelaskan ini. Ini mendeteksi penekanan-penekanan pada tombol keypad. Caranya sederhana, setengah dijadikan input, setengah dijadikan output. Yang output dibikin high semua, yang input pendeteksian nilai kosong. Oke, ini seperti ini. Jadi semua angka akan diterjemahkan, posisinya ada di mana. Kemudian di LCD yang namanya password tidak boleh ditampilkan angka sesungguhnya, meskipun angka itu disimpan dengan data sebenarnya. Angka itu dimunculkan dengan karakter bintang seperti ini. Oke, setelah 5 kali digit bintang baru diproses di enter. Nah, ini void main, void utamanya seperti ini. Kita mendeskripsikan input dan output di portnya. Kita pakai input setengah di keypad, outputnya di LCD, di solenoid kunci, sama di LED untuk peringatan. Ini sapaan pertama ketika membuka program pertama, dan program akan looping terus di sini. Panggil log, panggil scanning keypad, panggil tampil LCD. 3 ini aja. Persyaratan kalau pin D0 itu 1 pintu terbuka, pin D0 sama dengan 0 pintu terkunci. Ini deskripsi dari output D yang ke arah solenoid. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.